Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Nah, di episode kali ini saya akan review 8 pisau dan ini ada beberapa jenis. Ada yang klasik, dua itu, ini satu model Victo yang itu model biasa yang suka kita buat di bengkel, dan ini ada modern dan ini ada model yang sudah di-improve. Nah, kira-kira mana yang akan membuat motong yang berat jadi ringan? Oke, kita langsung ke model pertama yang modern dulu kali ya. Maaf, ini saya baru sembuh jadi agak bindeng suaranya. Nah, ini semua bahan N695. Enggak, yang itu nanti ada yang IC tuh, yang 440C. Nah, ini untuk ketajamannya teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh semuanya hampir rata-rata panjang 35 cm teman-teman. Jadi memang ini dipas-pasin untuk ukurannya. Nah, ini karena lebar, yang ini lebar 4 cm dan tebalnya 4 mili. Jadi teman-teman yang suka dorong tuh ini cocok banget. Gitu teman-teman. Ini semuanya N695. Kalau yang ini kan modern di tribal juga. Jadi ini akan enak buat di grip nanti begitu kita pakai untuk sembelih. Bismillah. Udah masuk. Aduh, nggak kelihatan ya. Maaf. Nih, kita cobain lagi dari sini. Bismillah. Mantap. Coba lagi. Masuk. Kelihatan gak sih barusan? Nah, itulah pokoknya ya. Nah, ini N695 panjang 35 cm. Ini kita pakai baut juga di sininya. Terus mirror polish sampai ke handle di sini. Nah, ini lebarnya 4 cm. Jadi emang karena bahannya dikirim hanya 4 cm, jadi di handle-nya ini agak kita sesuaikan biar nggak terlalu gimana ya biar enak dilihat lah gitu. Oke, ini nomor 1. Ini kan kembar 2 ya teman-teman, jadi saya nggak akan review semuanya, jadi biar singkat aja. Saya juga lagi nggak enak badan, jadi kita persingkat aja. Nah, ini model klasik yang model yang klasik biasa kita buat. Ini panjangnya 35 cm. Nanti yang hanya 32 cm itu yang ini. Yang ini kalau nggak salah 32 apa 33 gitu. Tuh. Saya sambil cerita juga teman-teman yang jadi belakangan ini saya aktif juga di TikTok dan banyak sekali chat yang masuk. Ini kita sambil slide kertas ya. Jadi banyak sekali chat yang masuk yang dia sangat pede sekali dengan dengan omongannya itu yang menyatakan kayak gini. Sebenarnya ini juga banyak dari teman-teman YouTube yang yang seenaknya ngomong kayak gini. Saya mau pesan bilah mahal. Pokoknya carikan bahan yang paling bagus dan yang segala macam. Pokoknya yang awet tajamnya, yang nggak karat, terus yang kalau dipakai nggak tumpul-tumpul gitu. Dan saya minta paling bagus deh bahannya gitu kan. Nah, pada kesimpulannya saya juga selalu pengen ketawa kalau misalnya ada chat kayak gitu. Saya bukan maksud saya merendahkan, tapi kalau orang sudah bilang gitu artinya dia udah terima dengan segala risiko yang harus dihadapi gitu kan. Itu masalah harga juga kan yang harus diperhatikan gitu. Kalau pengen bener-bener yang sesuai yang dia ucapkan gitu kan. Itu jadi saya malah makin ketawa ketika saya udah kasih harganya dan beliau bilang, "Oh, mahal juga ya." Akhirnya udah selesai sampai di situ. Nah, ini teman-teman juga yang yang baru datang ke channel ini, saya kasih rambu-rambu gitu. Kalau know your place lah, tahu kebutuhan dan kapasitas kalian.
Jadi itu apa ya, jadi sebuah lelucon juga gitu tuh kalau saya dengar yang begitu tapi tidak menyanggupi harga. Kan lucu ya, maksudnya kalau memang kapasitasnya tidak terlalu tinggi, tolong standarnya itu diturunkan gitu. Nah, ada juga salah satu konten kreator malah yang saya juga pengen ketawa sekali gitu. Dia dia cat itu rincian bilahnya, padahal yang harganya pun menurut saya dan buat teman-teman bilah yang paham di bilah itu harga 700.000 tuh sebenarnya tidak terlalu mahal gitu ya. Tapi dengan saya melihat orang yang kayak begitu dan dia di awal udah chat yang secara detail dia pengen bilah yang seperti apa, dan itu biasanya tuh pada nggak jadi beli gitu rata-rata. Dan yang biasanya beli itu orang-orang yang dia mau teredukasi dan orang yang mengerti di dunia bilah ini gitu teman-teman. Jadi ya memang itu kapasitas diri, memang pasar kita juga di Aquila Knives ini adalah orang-orang yang dia mau teredukasi, dan dia yang teredukasi dan dia yang mau membenahi hidupnya dengan bantuan pisau gitu. Pisau juga bisa menjadi salah satu salah satu problem solving yang ada di buat masalah-masalah di kehidupan kita lah. Mulai dari ekonomi, terus masalah internal, dari mental, terus masalah eksternal, itu juga bisa diselesaikan oleh pisau yang mumpuni teman-teman gitu. Itu balik lagi yang barusan saya cerita, itu memang rata-rata orang yang selalu spesifik pengen standar yang tinggi tapi tidak menyadari kapasitas dirinya, itu biasanya pada nggak jadi beli gitu. Saya nggak masalah sebetulnya, karena memang pertama rezeki itu udah diatur oleh Allah, dan saya juga tidak butuh orang-orang yang keras kepala gitu. Orang-orang yang keras kepala, yang fanatiknya tinggi dengan satu pemahaman tertentu, ya saya juga nggak akan ladenin teman-teman. Nah ya itu pertama bukan pasarnya, dan saya malas juga berhubungan dengan orang yang kayak begitu. Jadi teman-teman yang lebih merasa fleksibel dengan ilmu pengetahuan dan lebih merasa membutuhkan dan merasa kita bisa sama-sama sharing, itu biasanya yang melekat sampai sekarang repeat order gitu teman-teman. Nah itu menjadi satu pelajaran juga ketika saya membangun channel ini, yang ternyata memang ada tingkatan orang-orang tertentu yang dia paham dengan bilah dan akhirnya dia mau eksekusi untuk ya proses pembelian atau hubungan kerjasama dan segala macam lah. Walaupun itu hanya sekedar nongkrong-nongkrong yang maksudnya ya nongkrong-nongkrong yang dia juga nggak beli produk saya, itu nggak masalah sebenarnya. Cuma di situ ada pertukaran pemikiran dan pertukaran perspektif dari perspektif dia dan perspektif saya gitu. Nah itulah yang saya senang dari konsumen, kalau dia sudah bertukar pikiran dengan kita gitu, dan bukan konsumen yang terlalu fanatik terhadap satu teori dan satu pendapat. Itu biasanya saya skip gitu, dan biasanya itu sudah menggambarkan dari awal dia chat itu oh ini orangnya kayak begini gitu. Bismillah, mantap. Ini saya ke atasin dulu biar lebih leluasa. Ini mohon maaf kalau saya ngomongnya kurang energik karena suaranya masih belum bagus. Bismillah. Tuh. Ini nggak kelihatan mulu lagi. Saya ngeliatinnya ke tisu bukan ke kamera. Bentar. Coba saya stripping dulu biar lancar nih. Jadi itu ya teman-teman, bukan saya sombong atau gimana, tapi
yaitu ada maksudnya ada ya etika lah dalam jual beli, apalagi di Islam itu diajarkan gitu kan. Jadi jangan sampai membuat harapan-harapan palsu gitu kan. Bismillah tuh. Udah mantap. Oke, ini yang terakhir. Ini model alpha yang teman-teman sudah mengikuti dari lama biasanya udah tahu nih model-model ini. Cuma ini lebih panjang aja tuh. Nah ini kalau teman-teman nanyain harga, yang suka nanyain harga di komen tuh, yang bilang kenapa sih nggak disebutin aja harganya? Saya bukan gimana ya, itu adalah salah satu filterisasi buat teman-teman yang benar-benar niat dengan teman-teman yang nggak niat gitu. Toh nyatanya memang mereka yang niat beli, insya Allah itu langsung japri ke WA, karena memang tidak ada jalur lain. Ketika kita tahu harga di video pun itu langsung beli, dan pasti kalau yang niat beli pun langsung ke WhatsApp gitu. Tidak ada jalur lain, kecuali memang yang pengen via marketplace bisa kan, bisa diatur. Nah ini teman-teman yang buat penasaran, ini harganya 1,8 nih yang modern, dan sisanya ini hampir sama, kayu rata-rata kayu ebony, sarung kulit dan kayu juga insya Allah akan sama aja harganya. Ini di 1, maaf, ini kan panjang 35 ya, saya lupa. Yang panjang 35 ini kalau yang buat modern ini 2,1. Kalau yang buat yang kayu dan klasik kayak begini itu ada di 1,7, 1,8. 1,8 nih buat yang begini nih. Ini kan lebar. Ini lebarnya 5 cm teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu. Nah, ini saya buka lagi. Tuh. Ini lebar 5 cm, ini telunjuk saya. Tuh, ini lebar 5 cm. Gitu teman-teman. Apalagi di mirror. Maksudnya agak sulit dan mahal buat pengerjaannya. Ya begitulah, banyak ongkos produksi yang harus dikeluarkan. Ya mungkin jadi sekian aja untuk episode kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan barusan bisa teman-teman olah itu di pikiran teman-teman masing-masing. Jadi tidak usah memberi standar terlalu tinggi kalau memang kapasitasnya tidak mumpuni di sana gitu. Kecuali orang-orang yang ada orang-orang yang ya udahlah atur aja harganya berapa itu saya bayar gitu. Itu ada juga. Nah biasanya yang begitu tidak meminta spesifikasi yang tinggi, tapi dengan dia bilang begitu itu sudah menunjukkan standar dia akan kita perlakukan dengan baik gitu teman-teman. Nah itu mungkin jadi satu pelajaran buat kita semua. Tolong tetap jaga etika ketika berjualan dan sehat-sehat terus di rumah. Oke, mungkin sekian. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.